Nasik dan mansuk. Definisi nasik dan mansuk. Kata nas yang bentuk ismi fa'ilnya nasik dan isim maf'ulnya mansuk mempunyai arti yang beragam, antara lain menghilangkan, menghapuskan, membatalkan. Di samping itu juga naks berarti membatalkan atau memindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, atau juga berarti penukilan dan penyalinan. Kata nasik menurut sifat sendiri memiliki banyak makna, bisa berarti menghilangkan atau al-izalah, menggantikan atau at-tabdil, at-tahwil atau peralihan. Dan nakil artinya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi nasik adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan mengubah. Sedangkan mansuk adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dirubah dan sebagainya. Dari beberapa definisi tentang nas yang telah dipaparkan di atas, nampak bahwa nas memiliki makna yang berbeda-beda, bisa berarti membatalkan, menghilangkan, menghapus, mengalihkan dan sebagainya. Yang dihapus disebut mansuk dan yang menghapus disebut nasik. Namun dari sekian banyak definisi itu, menurut Robinson Anwar, pengertian nasik yang mendekati kebenaran adalah nas dalam pengertian al-izalah, yakni berarti mengangkat sesuatu dan menetapkan selainnya pada tempatnya. Adapun dalil nakli dari nasik dan mansuk yaitu sebagai berikut. Kelompok yang berpendapat bahwa ada nas dalam Al-Quran selalu mengutip Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 sebagai argumen utama. Ayat itu berbunyi, ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Asbab nuzul Al-Baqarah 106. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, terkadang turun wahyu kepada Nabi SAW pada malam hari, namun siang tiba beliau lupa, maka Allah menurunkan ayat ini. Adapun macam-macam nasik mansuk yaitu yang pertama, nas hukum dan tilawahnya secara bersamaan, seperti ayat yang berbunyi 10 kali susuan yang diyakini menjadikan adanya hubungan mahram. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya ayat ini dicantumkan di dalam mushaf Al-Quran dan hukumnya juga berlaku. Kemudian ayat ini dihapus baik tulisan maupun hukumnya. Ayat tersebut kemudian dinas oleh ayat lain yang berbunyi 5 kali susuan yang diyakini menjadikan adanya hubungan mahram. Kemudian yang kedua, nas hukum sedangkan tilawahnya masih tetap. Nas macam ini sedikit ditemukan dalam Al-Quran. Namun ada juga orang yang berlebihan dalam menetapkan nas seperti ini. Nas macam ini setidaknya mempunyai 2 hikmah. Karena Al-Quran firman Allah dan membacanya mendapat pahala, maka ditetapkan tilawahnya, dan agar mengingat tentang ringan atau beratnya hukum yang dihapus. Dan yang ketiga, nas tilawah sedangkan hukumnya tetap berlaku. Salah satu contoh nas macam ini seperti ayat rajam yang mula-mulanya terbilang ayat Al-Quran. Kemudian ayat ini dinyatakan telah dinaskan bacaannya sedangkan hukumnya tetap berlaku. Oke, baik. Adapun hikmah dari teori nasik dan mansuk ini, Allah sebagai pembuat syariat akan memperlihatkan hikmah dari mengadakan naks. Yang pertama itu hikmah secara umum, bahwa adanya naks ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan syariat paling sempurna yang menaks syariat-syariat yang datang sebelumnya. Karena syariat Islam berlaku untuk setiap situasi dan kondisi, maka adanya naks ini berfungsi menjaga kemaslahatan umat. Nah, yang kedua yaitu hikmah naks tanpa pengganti. Terkadang ada naks terhadap suatu hukum tetapi tidak ditentukan dengan hukum lain sebagai penggantinya, selain bahwa ketentuan hukumnya sudah berubah. Misalnya, naks terhadap hukum wajib memberikan sedekah sebelum menghadap Rasulullah dari ayat 12 surah Al-Maidah yang oleh ayat
13 hukum itu dihapuskan atau mansukh, tetapi tidak disebutkan hukum penggantinya, selain bahwa kewajiban itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang ketiga itu hikmah naqs dengan pengganti yang seimbang. Naqs di samping menghapuskan ketentuan juga menentukan hukum baru sebagai penggantinya. Penggantinya itu sering seimbang atau sama dengan ketentuan yang dihapusnya. Misalnya naqs terhadap ketentuan menghadap kiblat ke Bait Al-Muqaddas. Nah, yang terakhir itu hikmah naqs dengan pengganti yang lebih berat. Hikmah semacam ini dapat dilihat dari Quran Surah An-Nisa ayat 15, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kami yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ayat ini menjelaskan tentang hukuman kurungan terhadap istri-istri yang menyeleweng atau berselingkuh.